Nama aku Steven, asalnya dari Jakarta. Senang bisa join di sini. Makasih. Enggak gitu doang. Enggak. Tekaci. Saksian. Oh, ya teman-teman. Kayaknya udah berapa ya? 2 kali, 3 kali. Kalau nggak hadirnya cuma sepenggal, nggak sampai full, biasanya cuma di akhir doang. Kalau nggak join, tapi nggak bisa nyalain video. Karena emang, ya yang tahu ngoceh doang sih. Maksudnya udah nggak pakai wifi lagi, jadi cuma pakai paket data. Dan di sini tuh susah kalau koneksi kadang-kadang. Maksudnya kalau di rumah itu koneksi nggak bisa apa ya? Ya either pilih salah satu atau dua gitu. Karena itu ada dua koneksi kayak Telkomsel, XL gitu kan. Kayak kalau di Indonesia ini kayak Smart sama Globe gitu. Di daerah tempat saya itu kurang bagus lah kayak gitu. Jadi ya itu sih yang sering jadi masalah karena itu yang dibayar sama kantor. Nggak boleh buat. Maksudnya? Oh, iya enggak, tadi itu kasih tahu perumpamaan. Maksudnya kalau di Indonesia kan ada banyak juga, Telkomsel, XL gitu-gitu. Ya di sini dua, maksudnya yang paling terkenal lah kayak gitu. Globe sama Smart. Tapi ya gitu, puji Tuhan ini lagi di tempat temen nebeng, jadi wifi-nya kenceng. Apa ya? Oh ya, mungkin Ocha tadi bilang belum mau ketemu juga karena ya saya juga nggak ada di 2 pagi yang sebelah, jadi jarang-jarang ikut juga dia. Jadi makanya jarang ketemu. Di care group sebelah juga nggak ada juga dia, sibuk kayaknya kuliah. Jadi jarang ketemunya. Sama teman-teman juga ya terus terang kangen ya. Tapi aku doakan juga kok sama Mas Ferry, berapa kali kita ada chatan. Kayaknya siapa satu namanya? Ginting siapa? Epin tuh paling kayak cuman stories doang, kadang-kadang chat ngobrol. Maksudnya ya itu mungkin teman-teman juga boleh tanyain kabar. Mungkin kita ajakin lagi ya teman-teman kita yang lain ya. Sama Ren, apa namanya yang di modalku? Febrina, aduh namanya kok. Mary. Pokoknya itu, intinya itu. Sebenarnya aku kangen sama mereka, udah lama nggak. Kalau orang sini bilang kamu setahan, apa kabar ya? Aku yakin teman-teman semua juga semoga sehat-sehat terus ya, karena kondisi di Jakarta, Indonesia juga lagi banyak kayaknya. Bonyok juga kebetulan, puji Tuhan lagi positif nih, karantin sekeluarga, papa, mama, sama adik di rumah. Jadi emang baru minggu lalu, jadi mereka positif. Kebetulan abangku lagi di Manado ya, lagi ada tugas, jadi hoki banget, bukan hoki sih, kayak puji Tuhannya lagi di Manado, jadi dia nggak kena juga. Saya yakin kalau misalnya di Jakarta pasti kena kayak gitu. Jadi ya itu, keluarga lagi home quarantine, mungkin itu aja, tolong didoakan. Sama gue udah cerita belum sih yang mujizat kemarin buat bayaran uang kuliah? Kayaknya udah ya? Belum. Oh belum ya. Berarti di care group sebelah. Anyway, pokoknya mujizat yang terjadi pertama kali di tahun ini mungkin itu. Jadi gue ada salah perhitungan, harusnya tuh kayak bayar uang kuliah, karena mulai kuliahnya itu nanti Februari ini, next week. Jadi gue pikir bayar uang kuliahnya ya pas gajian kemarin Januari kan tanggal 25 gitu, maksudnya bisa bayar. Ternyata itu bayaran kemarin harusnya kayak pendaftaran terakhir itu tanggal 11 Januari. Dan itu udah harus bayar, karena kalau misalnya beda ya, kalau undergraduate sama graduate itu, graduate harus bayar di muka, kalau undergraduate bisa dicicil lah, kayak lu bayar berapa, ntar sisanya di akhir kayak gitu. Jadi intinya karena habis tahun baru memang nggak ada duit sama sekali, maksudnya nggak ada kepikiran gitu ya, kayak bayaran uang kuliah, maksudnya nggak ada peso, bukan kayak gitu sekali, maksudnya nggak ada peso, nggak ada uang mata uang sini. Jadi biasanya kalau gajian itu udah ada pos-posnya, udah ditukerin ke rupiah gitu kan, bagi pos-pos kayak gitu. Nah terus kupikir ya udah gitu, cuman buat kebutuhan doang.
bulan depan baru bayar uang kuliah bulan ini gitu. Ternyata itu harus tanggal 11 Januari kemarin buat bayaran, dan nggak ada isi. Maksudnya nggak cukup sama sekali untuk bayaran itu gitu. Dan itu udah tanggal 9, pokoknya 9, tanggal 10 malamnya coba cek siapa tahu ada mujizat, ternyata nggak ada. Tapi tanggal 11 pagi itu ada yang nelpon, tanya kabar, cuma apa kabar, udah daftar belum, gini-gini. Nah, belum daftar. Iya nih, gitulah. Cuma bilang gitu, terus bilang, oh, lagi seret ya, lagi nggak ada duit. Temanku langsung bilang kayak gitu. Terus langsung dikirim, pakai dulu duit gue, nanti gajian bayar kayak gitu. Oh ya udah gitu. Itu mujizat pertama sih, kayak I don't ask for it, tapi God is providing gitu. Semuanya tepat pada waktunya. Jadi kemarin bisa daftaran, dan semoga tahun ini bisa selesai ya perjuangan segala-galanya ya, supaya bisa balik ke Indonesia. Mungkin itu aja sih. Terima kasih teman-teman. Wih, puji Tuhan ya, Steven. Amin, amin. Semoga cepat selesai kuliahnya. Terus nanti kita doain juga buat keluarganya yang positif ya. Berarti 2 kali ya? Ini kedua kali ya? Positif lagi ya? Iya, kedua kali. Lah, Papa pertama teman-teman kali. yang lain? Iya. Mama sih yang kedua kali. Oh, Mama sama adekku yang Mama kedua ya? kali. Ya. Oke. Ya, semoga yang kali ini nggak apa-apa dan bisa cepat recovery ya. Teman-teman yang lain ada yang mau bercerita lagi? Desi mungkin. Enggak aman. Aman. Reina, halo Reina. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Ada yang mau di Aku gimana ya? Puji Tuhan ya masih sehat aja tuh aku. Di saat kantor tuh kayak udah kena 15 orang yang kena Omicron, dan tuh pas banget aku WFH, jadi tuh kayak aduh puji Tuhan banget lah, aku masih selamat. Jadi tuh kayak puji Tuhan banget tuh, aku kayak 2 tahun ini tuh masih kayak dalam keadaan sehat banget lah. Itu tuh kayak itu Tuhan baik banget lah buat aku aja sih. Oke, puji Tuhan ya Reina. Semoga kita semua bertahan ya di yang Omicron ini. Jujur gue pun kayak udah berkali-kali sakit gitu ya. Dari pas zaman COVID yang pertama kali, COVID yang kedua kali Delta, tapi yang pas Delta itu gue kayak sehat terus gitu. Karena banyak WFH juga waktu itu, banyak di rumah. Terus pas yang sekarang nih, Omicron juga, gue udah 2 kali sakit gitu. Dan yang kali ini nih bener-bener kayak gue berturut-turut gitu dari hari Jumat, salah Sabtu, dari Kamis gue udah antigen, terus negatif, terus halo, suara gue kedengeran nggak ya? Oke. Agak putus-putus. Iya, sedikit putus-putus. Coba di off cam aja, Lan. Gambarmu juga nge-lag. Kayaknya sinyal ya, Ellen ya. Cak. Nah, itu. Lan, Sorry, gue hilang sinyal ya. tadi putus-putus. Sorry, iya. Pokoknya intinya gue mau cerita kayak pas yang Omicron ini gue kayak
berturut-turut swab gitu. Jadi dari hari Kamis gue tuh udah ada swab antigen massal dari kantor dan negatif, puji Tuhan. Lalu kita WFH. Terus hari Sabtunya gue pulang nih ke Bandung karena mau Imlek kan. Antigen lagi gue waktu hari Sabtunya negatif. Mau pulang ke Jakarta gue antigen di hari Selasa negatif. Mau masuk kantor hari Rabu, gue harus antigen lagi dari kantor. Kayak entah kenapa nggak bisa pakai hasil yang hari Selasa. Katanya, oke lah, antigen lagi. Hari Rabu gue antigen. Negatif juga. Tapi gue memang semenjak dari Bandung tuh udah kurang enak badan. Batuk-batuk terus. Eh, terus sebenarnya kemarin semalam demam gue. Dari kantor Parno minta gue antigen lagi dan puji Tuhan gue negatif lagi gitu. Jadi kayak gila gitu, kayak kalau mau change buat kena tuh kayak ada dan cukup besar gue ngelihatnya gitu ya, karena di lingkungan gue di kantor kayak udah banyak banget yang kena gitu sekarang, dan kondisi gue juga lagi nggak fit gitu, sering banget nggak fit, jadi kayak puji Tuhan banget masih dilindungi dan nggak positif. Itu sih, semangat kita semua. Ada lagi yang mau cerita mungkin, Kak Vera? Aku deh cerita sedikit ya sebentar. Boleh, Kak Ferry. Jadi seminggu terakhir ini aku lihat mamaku ini emosionalnya naik turun. Maksudnya dalam artian tuh dalam seminggu terakhir ini ada 2 saudaranya yang terkena masalah. Satu kakak perempuannya operasi besar sampai charter pesawat ke Surabaya gitu, operasi besar. Ternyata hasil operasinya sukses dan sekarang sudah keluar dari rumah sakit, masa pemulihan, rawat jalan sekarang. Terus satu lagi kakak laki-lakinya mengalami kemunduran fisik karena usia juga. Nah, jadi dalam seminggu terakhir ini aku lihat mamaku itu sangat khawatir gitu, kepikiran banget sama saudara-saudaranya. Padahal sebetulnya sebelum ini hubungannya mereka itu dingin, nggak akur lah gitu. Aku tahu sendiri sejarahnya mamaku ini juga banyak kepahitan terhadap mereka. Cuman dengan kejadian ini kok malah jadi cair gitu loh. Malah mereka yang nelpon ngabarin kalau lagi operasi gini-gini. Terus setelah itu ya kebetulan suasana Imlek kan mereka juga telepon-telepon gitu. Jadi ya aku lihatlah emosinya mamaku seminggu terakhir ini sangat itu. Ya syukur ya moga-moga semua berjalan lebih baik lah untuk mamaku, keluarganya, saudara-saudaranya gitu. Gitu aja. Udah. Amin kok, nanti kita doain juga ya di terakhir. Kok Kyunghi. Oh, Kyunghi Alan. Ada lagi teman-teman yang mau berbagi? Kak Vera, halo. Aku bagi beban doa, adik aku juga kena Omikron. Jadi doain supaya cepat pulih. Sama tante aku ntar hari Senin mau operasi yang aku bilangin kanker itu. Oh Sebenarnya iya. udah diangkat, cuman mau apa sih disinar lagi gitu supaya nggak ada sisa-sisa. Hari Senin. Bagi beban doanya. Oke, Kak Vera. Kak, bisa bantu tulisin ya untuk doa-doanya nanti. Yuk, kalau sudah tidak ada lagi yang mau bercerita, kita boleh mulai aja. Hari ini yang bawain Ko Ferry ya. Silahkan, Ko Ferry. Ya, kita langsung mulai dengan bacanya atau mau doa dulu ya? Langsung aja ya. Doa dulu juga boleh, Ko Ferry. Ya. Yuk, mari kita doa. Tuhan yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh berkumpul lagi di dalam Global Vista ini. Mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami, isi hati kami, buka hati kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki terhadap hidup kami.
biarlah kami terus belajar, berproses, dan terus turut tunduk kepada bimbingan-Mu. Berkati juga teman-teman yang belum bisa hadir atau yang terlambat, mohon Engkau lindungi mereka, dan berkati teman-teman yang di sini, supaya betul-betul mengerti hikmat dari Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini bacaannya dari Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 23. Nah, kita baca bergantian aja ya. Yang not available untuk baca siapa aja di sini? Esron mungkin lagi nyetir ya? Yang lain available ya untuk baca? Desi maksudnya nggak bisa tuh, Desi Firenza. Bisa. Oh, Jadi mau bisa. bertanya. Berarti 8 ya. Bakal 8 orang, berarti 1 orang 3 ayat aja langsung ya. Oke. Sesuai abjad, berarti yang pertama Desi. Ya, dulu ya. Kita Regan ya. Kayaknya Desi Firenza dulu baru aku. Betul. Ya. Yuk, Kejadian 40. Judul perikopnya mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir. Yang ditahan di dalam penjara itu masing ada mimpinya. Pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia di dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. 3 carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. 3 bakul itu artinya 3 hari.
Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantungkan engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Steven? Kepala Jerman, sorry. Tetapi kepala kecil banget ya. Juru roti itu digantungnya seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ya. Jadi cerita Yusuf ini sudah sering ya kita dengar di mana-mana, bahkan sejak dari sekolah minggu sampai sekarang kita sering dengar cerita tentang Yusuf ini. Minggu-minggu yang lalu kita tahu Yusuf ini dibully saudara-saudaranya, dijual jadi budak, lalu mendapatkan cobaan di rumah Potifar sampai akhirnya dipenjara. Di pasal 40 ini dia dipenjara dengan juru minuman dan juru roti. Nah, kalau sesuai judul temanya, empati ya. Memang kalau saya pribadi sih sangat jauh lah. Nggak kayak Yusuf ini, walaupun dia jalan hidupnya begitu menurutku susah ya, berliku-liku gitu, tapi kok bisa dia tetap berempati sama juru minuman dan juru roti gitu. Kalau ini pendapat saya pribadi, kalau orang yang mendapat cobaan yang bertubi-tubi gitu, mungkin biasanya ngedumel aja, sudah nggak ngurusin lah orang-orang lain gitu. Masalah lu ya masalah aku aja banyak gitu, ngapain aku mikirin kamu gitu. Tapi Yusuf itu kok bisa gitu loh, dia tetap lurus-lurus aja, bahkan ingat Tuhan. Bahkan waktu menceritakan mimpi pun dia bahkan ada ngomong kan, ayat ke mana ya? Ayat ke-8. Yusuf bahkan ngomong, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Jadi kalau dari jawaban ini, kalau saya asumsikan Yusuf ini apa-apa selalu tertuju pada Allah gitu. Bahkan mimpi pun dia anggap Allah yang akan menerangkan mimpi itu. Kalau saya sih dari pasal 40 ini, pendapat saya sih gitu sih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain gitu. Silakan. Oke. Gimana? Ellen silakan. Gimana teman-teman? Dari siapa ya? Dari Desi mungkin. Desi Tarigan. Belum, aku lewat dulu. Lewat, oke. Desi Firenza deh kalau gitu. Apa ya? Ya tadi yang di point out sama Ko Ferry,
setuju ya. Yusuf ini kan ngalamin banyak hal yang nggak enak gitu di hidupnya. Tapi sampai ke perikop ini tidak menunjukkan kekecewaannya Yusuf kepada Allah gitu. Dia ya nggak disebutin ya, maksudnya dia berkeluh kesah atau gimana. Justru yang berkeluh kesah itu, yang bersusah hati adalah kepala juru minuman dan juru roti yang baru masuk gitu di ayat mana tadi? Ayat 6 kan dibilang segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati gitu. Jadi aku belajar gimana Yusuf walaupun ngalamin hal-hal yang gak enak dalam kehidupannya, hal-hal yang mungkin dia juga gak ngerti kenapa harus kejadian sama hidup dia, padahal dia pun sudah berusaha jalani hidupnya selurus mungkin, sebaik mungkin, se-obey mungkin, tapi ada aja gitu hadehnya gitu ya, hadeh gitu dalam kehidupannya Yusuf. Tapi dikatakan di sini si tawanan-tawanan baru itu justru ditempatkan sama Yusuf di ayat 4 ya, sorry, correct me if I am wrong, dibilangnya kan kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Jadi aku nangkepnya kayak ditempatkan di situ supaya Yusuf melayani mereka, gitu nggak sih? Atau mereka melayani pengawal raja? Jadi maksudku yang mau aku tangkap adalah gimana Yusuf dalam dia pergumulannya juga, yang tadi udah disebut sama Ko Ferry, dia tetap melayani orang-orang yang berkesusahan gitu. Jadi ya ini value juga sih ya dalam hidup kita gitu, supaya kalau ya bahwa hidup yang berat itu nggak cuma kita sendiri yang ngalamin, tapi orang-orang juga dengan porsinya masing-masing gitu ngalamin. Cuman gimana mungkin kita sebagai teman, sebagai sahabat bisa jadi ya teman seperjalanan yang saling menguatkan, mungkin yang saling ngasih semangat gitu untuk ya ngejalanin proses yang Tuhan izinin dalam hidup kita gitu. Jadi di sini belajar juga soal itu, soal bagaimana Yusuf juga mau melayani tawanan-tawanan yang baru gitu. Terus menarik ya si kisah Yusuf ini, dia kan bisa ngalamin hal yang gak enak itu karena mimpinya dia kan. Terus nggak kapok gitu. Maksudnya gini, waktu kejadian sebelumnya kan dia bisa sampai harus dijual apa segala macam kan karena mimpinya kan. Terus dia nggak ngalamin kapok gitu untuk menerjemahkan mimpi apa segala macam. Dia nggak takut mengalami hal yang sama kedua kalinya gitu. Di sini pun dia masih tetap membawa dirinya tuh sebagai seorang penerjemah mimpi. Dia masih menganggap bahwa dirinya tuh memang diberikan hikmat untuk mengartikan mimpi. Apa ya? Ya mungkin sikap hati yang gak kecewa itu kali ya, bikin dia tetap percaya dengan hikmat yang Tuhan kasih sama hidupnya Yusuf gitu. Dan sampai akhir hidupnya pun kalau misalnya sedikit rada spill, dia bisa sampai ke puncak kehidupannya lagi juga karena dia lewat mimpi. Jadi benang merah hidupnya Yusuf tuh dari mimpi gitu. Ya aku jadi kayak bertanya-tanya gitu, kalau hidup aku benang merahnya apa ya? Masih terus di-internalize gitu, masih terus direnungin. Jadi ya gitu lah kurang lebih. Silakan teman-teman tambahin. Thank you, Desi. Kalau dari aku sendiri ya, yang menarik nih dari bacaan ini sebenarnya di ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Lalu di ayat 23-nya, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh para juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ini kayak menarik karena menariknya ada dua sih.
Karena pertama berarti tapi correct me if I'm wrong ya, seperti biasa ya teman-teman. Berarti si Yusuf ini membantu dua orang ini mungkin benar karena dia bersimpati gitu ngelihat si juru minuman dan juru roti ini. Tapi mungkin nggak sih di balik itu ada juga kayak dia udah tahu nih arti yang si juru minuman ini kan, arti mimpinya bahwa nanti juru minuman ini akan diangkat gitu dan balik gitu ke Firaun. Dia pengen diceritain juga gitu hal yang baik tentang dia supaya dia dikeluarkan gitu dari penjara. Jadi kalau aku ngelihatnya yang pertama kayak apa ya, ada satu apa sih timbal balik gitu. Nah, kalau yang kedua yang aku lihat kayak dan ini sering kali relate gitu ya ke kehidupan kita, kayak ketika kita udah ditolong orang, udah dibantu gitu, terus kita udah enak gitu lah ya, udah selesai gitu, terus kita lupa gitu, boro-boro mau berterima kasih sama Tuhan ya istilahnya gitu. Kadang sama orang yang jelas-jelas bantu kita aja kita kadang lupa gitu. Ini sih yang menarik karena kayak oh ya gitu, kayak diingetin gitu. Kayak apa ya? Kita ini kan benar-benar makhluk sosial gitu ya. Jadi kalau ada masalah atau apa pasti kita orang terdekat gitu yang kita kasih tahu dan pasti mereka yang bantu kita tolong gitu. Atau kalau saking dekatnya biasanya tanpa kita cerita pun mereka tahu something wrong gitu sama kita gitu. Seperti Yusuf ini gitu, dan kadang mereka bantu, kadang kita suka kayak lupa gitu, kayak lupa sama kebaikan-kebaikan yang udah mereka lakuin gitu. Jadi gimana mau bersyukur sama Tuhan, yang benar-benar bersyukur yang bantu aja kadang kita sering lupa gitu. Itu sih. Iya nggak sih? Atau gua doang? Atau gua yang pernah merasakan seperti itu? Ya begitulah teman-teman. Mungkin ada yang mau nambahin atau ada yang mau menyanggah? Halo. Aku mau sharing sedikit, boleh ya? Boleh. Halo Yohanes. Aku tertarik di ayat yang sama sih, sama yang tadi Kak Ellen, di ayat 14 sama di ayat 23. Cuma mungkin insight-nya sedikit berbeda gitu. Tapi bukan berarti yang tadi salah. Aku juga setuju gitu, karena seringkali relate juga sama hal yang disambung sama Kak Ellen tadi. Di ayat 14 dibilang kayak si Firaun minta sama pelayan-pelayan itu supaya dia diingatlah, dikasih tahu hal-hal baik supaya dia bebas gitu kan. Nah terus aku berpikir kenapa ya si Yusuf ini sampai minta kayak gitu. Padahal kan kalau di pasal-pasal sebelumnya dia kan walaupun dia di penjara, dia kan jadi apa ya? Jadi anak kesayangan juga lah buat penjaga penjaranya bahkan. Maksudnya ya dia nggak menderita banget sekalipun di penjara. Cuma kalau dilihat dari ayat 14 ini, dia tetap aja berharap gitu. Dia tetap berharap buat dikeluarkan kan. Makanya dia sampai bilang kayak gitu. Itu artinya ya walaupun kelihatannya nggak terlalu mengenaskan karena Tuhan menyertai, tapi dia tetap berpikir kalau dia pasti lebih baik kalau keluar dari penjara. Itu harapan Yusuf yang aku tangkap di ayat 14 ini. Cuma sayangnya di ayat 23 ternyata yang diharapkan sama Yusuf itu nggak terjadi, dia malah dilupain gitu kan. Nah dari sini aku kayak nangkap gitu sih, kayak sometimes aku berpikir kalau apa yang kuharapkan itu selalu yang terbaik gitu, sama kayak Yusuf. Yusuf berharap kalau dia bisa keluar secepatnya, itu adalah hal yang baik gitu menurut dia. Tapi kebayang nggak kalau misalnya juru minuman itu ingat Yusuf, terus dia ceritain tentang hal yang baik, dan Yusuf akhirnya dikeluarkan dari penjara, dia jadi apa? Ya dia jadi cuma orang bebas aja kan. Maksudnya ya bebas, ya
kembali kayak biasa aja gitu. Tapi kenyataannya Tuhan izinkan dia mendekam lebih lama di penjara, sampai pada akhirnya, kalau buat yang tahu cerita Yusuf ini, nanti pada akhirnya si raja itu bakal bermimpi, dan akhirnya si Yusuf punya kesempatan buat mimpi itu, akhirnya dia dipercaya buat memimpin negeri itu. Itu kayak hal yang beda banget gitu. Yang kita harapkan emang kelihatannya baik gitu kan, bisa keluar penjara secepatnya yang diharapkan Yusuf. Tapi yang direncanakan Tuhan itu jauh lebih dari itu. Tuhan rencanain Yusuf buat jadi pemimpin buat negeri itu, buat nyelesain masalah yang besar, buat ngelakuin hal-hal yang luar biasa lah. Dan ini juga sering banget terjadi di kehidupan kita mungkin, atau aku juga sering kali ngalamin beberapa kali. Apa yang aku pikirin itu tuh sesuatu yang pengen aku dapetin banget, tapi nggak kejadian. Tapi setelah beberapa lama kemudian, akhirnya sadar gitu, kalau ternyata iya ya, rencana Tuhan itu jauh lebih baik dari yang kita rencanain. Itu sih yang insight yang aku dapat. Thank you semuanya. Thank you banget, Yohanes. Bapak, Ibu, Ocha, Bapak Stephen, nah ini boleh, sudah waktunya Anda bersuara ya. Kalau gue, entah kenapa saya memikirkan ini 3 hari ini, 3 hari kayak itu deadline hidup mereka gitu. Nggak tahu yang tafsirannya ini benar atau salah, tapi pasti jadi tersugesti kan. 3 hari lagi waktu gue untuk hidup atau untuk mati gitu. Aku sendiri mikir kalau dikasih waktu 3 hari itu apa ya yang aku lakukan gitu. Kondisi si juru roti dan juru minuman ini kira-kira apa ya yang mereka lakukan? Yang dapat kabar bahagia akan jadi lupa sama Tuhan, atau yang kabar sedih malah jadi mendekatkan diri ke Tuhan gitu. Jadi kayak nggak mikir lagi untuk kehidupan aku sendiri ya. Ini orang udah jelas-jelas kayak dikasih tahu emang kalau misalnya benar mimpinya ini gitu ya. Apa yang aku lakuin gitu dalam 3 hari itu. Dan ngelihat si juru minum ini, dia udah ngelihat gitu ya. Jelas-jelas mati gitu si orang yang mimpi sama-sama dengan dia juga. Tapi ternyata ya kesenangan itu kadang-kadang ngebuat kita lupa gitu akan janji kita, ya bener ya. Padahal kan kalau di filmnya ya, aku nonton filmnya yang aku share ke grup. Aku nge-share film yang Yusuf ini. Jadi si juru minumnya kayak bersyukur banget gitu, tapi dalam bersyukur itu dia ngelupain siapa yang ngebuat dia bebas dari ngebuat dia ngerasa terbebas gitu. Gitu. Jadi aku lebih mikir lagi sih, karena kalian sudah menjelaskan, aku melemparkan pertanyaan, apa yang akan kalian lakukan dalam 3 hari kalau misalnya emang dalam 3 hari itu waktu hidup kalian gitu. Apa aja? Wah, 3 hari lagi gue puas-puasin. Puas-puasin makan yang belum pernah gue makan. Atau beli baju atau apa gitu. Atau malah berdoa terus, ya Tuhan, semoga itu nggak terjadi. Apa, Lon? Kalau lo ngapain, Lon? Kan, nama-nama beban pikiran lo emang lo ya. Gak tahu, gue belum kepikir sih. Berdoa sih udah pasti. Ya kayak sama sih, kayak hidup juga gitu kan. Kita nggak tahu sebenarnya tiap detik tuh kan bisa aja kita besok bisa aja nggak bangun lagi gitu. Tapi nggak menggunakan waktu itu seperti apa gitu. Dan gue mikir juga Yusuf ketika dia tahu si orang ini yang satu akan mati, yang satu akan hidup, dia ngapain nih? Gimana dia memperlakukan mereka ya? Dan itu sih yang gue terus di sini ya, si Yusuf tuh
sebenarnya kerjaan dia tuh hanya melayani si orang-orang itu gitu. Tetapi dia melakukan lebih. Dia mencoba membantu. Mungkin pada saat si orang-orang itu dapat mimpi yang gelisah kan, kelihatan murung. Ellen aja, nada suara Ellen beda tuh gue tahu dia lagi ada masalah. Nah, jadi aware sama keadaan di sekitarnya gitu. Jadi jangan hidup ya udah gue sendiri aja, gue seneng gue sendiri, lu mau ngapain gitu, mau lagi susah mau lagi seneng ya itu hidup lu, ini hidup gue, nggak gitu. Dari Yusuf tuh aku ngelihat ya dia melakukan lebih, nggak cuman hal yang menjadi tanggung jawabnya dia aja, tetapi dia juga mencoba bersimpati dengan kondisi di sekelilingnya gitu. Makanya dia naik terus kan. Asalnya dia cuma jadi budak di tempat yang paling gelap, yang dihukum gitu, tapi dia dikasih kepercayaan karena apa? Ya itu dia selalu melakukan lebih. Yang kita pelajarin dari yang minggu kemarin juga ya, dia melakukan lebih dan dia juga menghargai orang lain. Aku ngelihat gitu sih, dia menghargai orang lain, melihat kondisi orang lain ya gitu, lebih peka sama lingkungan kita sendiri gitu. Jadi siapa tahu di tempat kita berada gitu kita bisa jadi hal yang membawa sukacita gitu ya. Kadang orang emang nggak selalu butuh ngedengar omongan kita gitu, tapi dengan mendengar aja itu juga talenta loh. Mendengar itu talenta loh. Jadi gitu, jadilah teman yang baik buat orang gitu. Kita nggak tahu ya si orang-orang ini mungkin punya masalah, pasti setiap orang punya masalah di hidupnya masing-masing. Tapi dengan menjadi orang yang baik, yang simpati, empati, itu bakal membuat kita menjadi orang yang berdampak sih menurut gue. Makanya Tuhan kasih lagi talenta ke dia tuh untuk menerjemahkan mimpi. Gak semua orang juga bisa menerjemahkan mimpi. Gak semua orang juga bisa ngomong, jadi temen ngobrol yang enak. Gitu. Kitanya mau dulu aja dan peka gitu sama orang lain. Mencoba melakukan lebih gitu sih. Jadi 3 hari mau ngapain? Tetap ya. Silakan Bapak Stephen. Kak Vera belum. Thank you, Ca. Kak Vera. Boleh mau Kak Vera dulu sebelum nanti Bapak Stephen penutup? Gak penutup, Lan. Ini kita masih bisa diskusi loh. Itu kan pertanyaan. Tadi gue aja nanya. Atau Reina dulu? Boleh mungkin. Reina. Tadi udah ya? Belum. Udah Halo, tadi. suara gue terdengar? Kedengeran kok. Internetnya unstable. Itu ada di chat. Iya, sama kayak harapan pengen resign. Oh ya, harapan pengen. Ini tadi yang Yohana share ya? Aku apa ya? Gimana Kak? Apa ya? Apa sih? Kalau Yusuf tuh tadi dibahas juga sama Desi. Kayaknya dia tuh ngejalanin semuanya tuh kayak tegar-tegar aja gitu. Saya percaya Yusuf tuh bisa ngertiin mimpi tuh kan berarti dia hubungannya deket ya sama Tuhan ya. Tadi juga dibahas sama Ocha kalau 3 hari, bicara soal 3 hari. Saya juga pernah ngalamin yang namanya takut mati. Saya pernah ngomong nggak sih di sini? Saya tuh pernah ngalamin takut mati loh. Pernah, Pak. Tahun 2021. Tahun 2021 gitu. Abis COVID gitu. Ngerasa kayak badan tuh jadi, pokoknya sekarang tuh jadi emang banyak ketakutan sih akunya gitu. Tapi tuh kok ngelihat Yusuf tuh istilahnya tuh kayak dia tuh ngelewatin lembah gitu, tapi tuh dia tuh kayak santai aja gitu ngejalaninnya, enjoy aja gitu. Kalau ngelihat Yusuf bisa nafsirin mimpi,
pasti dia nafsirinnya kan berasal daripada Tuhan ya. Berarti dia tuh deket lah sama Tuhan gitu kan ya. Bener gitu, kalau kita di gereja, kalau di gereja saya gitu ya, yang dulu tuh suka dibilangin damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal gitu. Imana mangaramoti ate dohot pikiran muna. Kalian ngerti nggak sih itu artinya apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara kamu, memelihara hati dan pikiran kamu. Gitu kali ya arti bahasa Indonesianya. Iya, jadi sekalipun ngelewatin lembah karena dia hubungannya dekat sama Tuhan, ya dia damai sejahtera aja, enjoy aja gitu ngelewatin semuanya. Saya belum ke situ banget sih. Ya, tapi saya belajar gitu ya. Iya, pengen belajar dari Yusuf gitu, punya kedekatan yang sama Tuhan sampai sekalipun dia ngelewatin lembah, ya enjoy aja gitu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu ada sama Yusuf gitu. Terus saya pikir Yusuf ini orangnya maksimal, maksudnya berusaha maksimal gitu. Ketika dia tahu gimana caranya memanfaatkan situasi. Tadi juga udah dibahas kalau nanti kamu ketika ketemu sama Firaun ya, jangan lupa kasih tahu ya, saya bisa nafsirin mimpi apa sih? Pokoknya biar dia dibebasin kan, dia ngomong kayak gitu. Jadi dia tuh berusaha maksimal, sekalipun dia sebenarnya nggak tahu ya kalau benar kalau misalnya dia dikeluarin saat itu, dia tidak akan terjadi sesuatu yang lebih besar. Dia jadi orang bebas aja udah seperti itu gitu. Tapi dia berusaha maksimal karena dia memang tidak tahu apa yang terjadi di depan. Dia berusaha maksimal, memang tempat dia memang seharusnya bukan di penjara, tapi dia berusaha maksimal bagaimana caranya supaya promosi itu benar-benar terjadi sama dia gitu sih. Ya, dia mengerjakan segala sesuatu dengan maksimal sih atas hidupnya dia gitu sih. Aku dapetin itu. Dan dia tuh berperang melawan dirinya sendiri sebenarnya dari awal juga. Dia kan manja kan, anak kesayangan gitu. Jadi ini gue baca di Mazmur 105 ayat yang ke-17, ternyata dia tuh kan setelah Yusuf dijual menjadi budak mereka, Mazmur 105 ayat 18, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Emang campur tangan Tuhan semua gitu. Ini aku ngelihat tiba-tiba dia melekat gitu. Jadi dia tuh benar gitu melekat sama Tuhan teh. Ya sih? Iya benar. Ya ada untungnya juga dia terus-terusan bareng sama papahnya ya. Jadi gue tuh mikir ya, kenapa si Yusuf sampai keluarganya, si abang-abangnya sampai adik-adiknya si abang-abangnya kenapa benci banget gitu sama dia. Ternyata abang-abangnya semuanya kan pergi kerja. Padahal udah usia si Yusuf tuh udah usia boleh bekerja gitu. Tapi dia tuh di rumah aja. Jadi si abang-abangnya tuh kesel banget sama dia. Kayak nggak adil gitu. Akhirnya dia mengalami itu gitu. Mengalami posisi di mana dia yang harus bekerja susah gitu. Gue nggak kebayang sih ini orang sabar banget kayaknya. Diginiin, kayak dijual, bayangin aja, dijual sama keluarga sendiri gitu. Sakitnya tuh gitu. Jadi dia juga berperang melawan diri dia sendiri sebenarnya. Bahkan pada saat yang kejadian iya ya, wah ini kayaknya wah Tuhan bener nih kayaknya nih kejadian ini nih mungkin yang ngebalikin saya. Dan ternyata bukan gitu, 2 tahun kan dia nunggu sampai balik lagi gitu. Gimana nunggu 2 tahun itu gitu, gila. Kecewa. Bener-bener dia tuh ditimpa banget. Kenapa? Karena nanti yang ujian dia yang besarnya tuh bakal ada di mana dia harus memaafkan keluarganya yang ngejual dia gitu. Dan sekarang tuh proses penempaannya dia gitu.
Iya benar. Pas keluarganya datang tuh udah itu mah bukan salah kalian gitu ya. Emang rencana Tuhan kan. Ini jawabnya juga kayak gitu gitu. Wow gitu kan. Wow gitu. Ya prosesnya memang dari sini gitu. Iya. Dia dihianatin sama si juru minum ini dulu kan. Oke, gue dilupain. Oke. Oh iya benar-benar. Jadi yang lagi banyak masalah sekarang, ada hal besar ternyata di depan kita. Gitu. Ivan. Amin. Silakan Bapak Stephen. Jadi udah pada disebutin. Aku cuma dapat satu aja poin. Jadi yang belum mungkin di-emphasize lah, ditekanin lagi tadi mungkin disebutin, tapi perlu di-emphasize buat kita nih, khususnya orang-orang muda tadi. Thank you yang udah sharing. Sebelumnya ini mungkin jadi pertanyaan juga ya, mungkin kayak background-nya kenapa juru minum sama juru roti ini masuk penjara gitu, salah apa mereka gitu. Tapi aku buka di konkordansi. Jadi kalau teman-teman tahu, waktu Yusuf dibilang dipercayakan sama Potifar untuk pegang semua kekuasaannya, dibilang kecuali makanannya dia, ingat ya? Di bagian semuanya dibilang kecuali makananku nggak perlu diurusin, dibilang kayak gitu. Kenapa? Karena zaman dulu tuh ya zamannya kerajaan ya, makanan itu penting. Juru roti dan juga juru minum ini punya peranan penting di kerajaan gitu. Kenapa? Karena zaman dulu itu kalau zaman sekarang kita politik mungkin korupsi dan sebagainya. Kalau zaman dulu itu masih ada tuh yang kayak pembunuhan ya lewat juru makanan atau juru minuman. Jadi makanya fungsi juru makanan sama juru roti sama juru minuman ini, mereka yang nyicipin makanannya raja, mereka yang nyicipin minumannya raja sebelum disuguhin. Jadi bukan cuma kacang-kacang gitu. Kalau mau dibilang ketika mereka masuk penjara, mereka punya posisi juga gitu. Jadi waktu mereka masuk penjara ini, yang nggak tahu, mungkin ada tuduhan-tuduhan bahwa mereka akan bunuh raja atau mungkin ada kesalahan yang mereka buat dalam makanan, dalam roti ataupun minuman gitu. Jadi mungkin bisa jadi ada keracunan dan segala macam, dan karena tuduhan itu mereka harus dipenjara 3 hari itu. Mereka nggak tahu 3 hari awalnya, setelah mimpi kan baru tahu 3 hari. Jadi dari poin itu juga ada hal yang mungkin buat kita sepele gitu ya, tapi apapun yang kita percaya, apapun yang kita tugas dan tanggung jawab yang kita miliki saat ini, kadang-kadang di mata orang lain nggak penting gitu, tapi mungkin di mata orang lain nggak penting, tapi ketika Tuhan yang tempatkan kita itu di mana, ya itu punya peranan, itu punya peranan. Jadi kita nggak mungkin, kita jangan sepelein kerjaan yang kita punya sekarang, apapun itu ya, mau freelance, mau part time, mau kacung-kacung karyawan aja ataupun bos-bos, kita semua punya peranan penting, dan itu kalau kita percaya bahwa itu berkat dari Tuhan, it means that kita harus melakukan itu dengan sepenuh hati, dengan sebaik mungkin, seperti itu. Dan kemudian balik lagi nih masalah faithfulness. Kalau tadi cuma masalah background aja ya, masalah background dari juru roti dan juga juru minuman, masalah faithfulness. Jadi kalau aku dapat di sini bahwa si Yusuf ini kan, kita lihat dia bilang sama juru minuman ya, ketika diartiin akan lolos lagi si juru minuman ini, dia bilang kalau bisa kayak ini, nitip, jangan lupa ya gitu, kalau ntar udah balik lagi, dia tetap pakai kecerdikannya dia untuk bisa lolos, bisa dibilang untuk bisa lolos seperti itu. Tapi bukan berarti dia nggak mengandalkan Tuhan. Kita sama-sama tahu bahwa di cerita selanjutnya itu setelah 2 tahun kemudian gitu ya, tetap juru minuman ini juga yang akhirnya ngasih tahu raja
bahwa dia salah dan ada yang bisa ngertiin mimpi seperti itu. Ini spoilernya seperti itu. Tapi intinya adalah ketika dia di penjara itu gitu, dia nolong si juru minuman ini dan juga juru roti ini bukan untuk mendapatkan sesuatu, bukan untuk mendapatkan kebebasan, bukan karena dia mau lolos makanya dia ngertiin. Tapi lihat di ayat apa ini? Ayat 7. Ya, dia yang nanya, dia bilang, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Ya kan? Jadi Yusuf yang nanya, Yusuf yang approach juru roti dan juga juru minuman ini tanpa iming-iming atau mengharapkan sesuatu. Jadi memang dia datang kepada mereka, kemudian ketika dikasih tahu dengan masalah apa, kami mimpi tapi nggak bisa mengartikannya. Ini poin pentingnya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Tuhan yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Dari beberapa pelajaran Yusuf yang sebelumnya, di perikop-perikop sebelumnya, balik lagi. Dia nggak pernah ambil kreditnya Tuhan. Dia nggak pernah ambil kreditnya Tuhan. Dia selalu bilang, bahkan di ayat di perikop di Kejadian 39 ayat terakhir, kita tahu bahwa ayat terakhir dibilang karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuatnya berhasil. Jadi bayangkan sampai dia masuk penjara pun kepala penjaranya sayang sama dia kan. Gitu. Dia dapat privilege di situ buat ngatur-ngatur, itu bisa untuk bantu-bantu segala macam. That's it gitu. Itulah key point-nya sebelumnya dari pelajaran kita malam hari ini gitu. Bukan cuma fokus tentang dia bisa ngertiin mimpi, no. Tapi karena dia nggak ambil kreditnya Tuhan. Dia tahu bahwa dalam setiap berkat yang dia punya, dalam setiap kemampuan yang dia punya, dalam setiap talenta yang dia punya, ada Tuhan di sana. Karena memang asalnya dari Tuhan. Kayak gitu. Dan kayak he doesn't take it for granted gitu. Dia balikin lagi kepada Tuhan. Dia selalu kasih tahu sama orang bahwa apa yang saya punya itu berasal daripada Tuhan. Dan itulah kunci kesuksesannya Yusuf menurut aku. Dimanapun dia ditaruh, dari posisi yang tinggi sekalipun di bawahnya Potifar sampai ke penjara yang orang mungkin pandang sebelah mata. Jadi mungkin itu poin buat kita ya, khususnya orang-orang muda saat ini. Biarlah faithfulness itu sebuah kunci yang penting dan jangan pernah ambil kreditnya Tuhan. Kita harus sadar bahwa we are nothing without Him gitu. Apapun yang kita punya, semuanya berasal daripada Dia dan kita kembalikan kepada Dia. Jadi mungkin itu aja. Thank you, Stephen. Gue nggak tahu gimana, somehow merasa bacaan hari ini kayaknya relate banget gitu. Banyak yang relate, banyak yang diingetin dari sharing teman-teman semua. Gila. Berarti banget sih. Thank you. Deh yang itu, yang Lisa film mungkin itu. Hah? Yang Lisa. Ya. Barangkali ada yang mau dibagikan tanggapan atau pertanyaan, pembantahan. Lagi nggak bisa. Coba nonton deh film yang itu, yang gue share itu tentang Yusuf. Gue di awal cerita aja. Apa? Aku mau Boleh, Rena. Langsung ke videonya. Tapi emang setuju sih sama Ellen bahwa memang kisahnya Yusuf yang kali ini tuh benar-benar relate banget sih. Dari empati yang disebutin sama Ko Ferry itu tuh kayak bener-bener aku alami banget sih emang. Karena kan di tahun 2021 kemarin tuh aku bener-bener kayak banyak banget masalah, terutama masalah keluarga, terus
ternyata tuh di tempat di kantor tuh ada teman yang kayak bener-bener tuh dia kesusahan banget, tapi aku kayak bener-bener masih konsentrasi sama permasalahan diri sendiri tuh. Terus pada akhirnya kemarin di Januari akhirnya aku menyapa gitu kan, kebetulan kita sama-sama Batak tuh jadinya abang kenapa gitu, sini dong cerita sama aku tuh. Akhirnya kayak dia tuh bener-bener ceritain semuanya, terus kayak oh iya, selama ini aku tuh kayak nggak peduli gitu sama dia, dan ternyata tuh dia kayak memang benar-benar butuh banget orang buat mendengar gitu loh, tentang permasalahannya dia. Terus kayak cerita ini tuh kayak diingetin banget ya bahwa benar bahwa mendengar itu tuh kayak benar-benar sesuatu hal yang kayak memang perlu kita. Jadi kayak soal tuh kayak nggak, jangan dibuat fokus dengan permasalahan kita gitu, kayak lebih dibuat ayolah untuk berempati dengan orang di sekitar kita. Pasti juga mereka memiliki apa ya, maksudnya tuh kayak mengajarkan bahwa kamu tuh nggak menderita sendirian aja gitu, karena di orang lain tuh juga punya banyak permasalahan, dan kita bisa sama-sama bersama-sama tuh kayak untuk saling menguatkan satu sama lainnya sih. Terus yang ini tuh Yusuf keren banget ya, dia kayak tidak pernah menganggap sombong dengan apa yang dia punya ya. Dia tuh bilang, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi. Dia tuh kayak menyadarkan dirinya tuh bahwa talenta, hikmah yang dia punya itu kerja keras yang dia miliki, kekuatan yang dia miliki untuk bisa bekerja keras itu semua tuh pemberiannya Tuhan, dan itu kayak benar-benar diingetin banget lah untuk bisa menjadi pribadi yang kayak rendah hati banget tuh. Jadi tuh kayak benar-benar wah ya juga ya, benar-benar. Aku selama wabah ini tuh kayak dikasih gift sama Tuhan tuh bisa belajar main piano. Jadi tuh kayak aku tuh kayak wah ya juga ya, kayak itu tuh kalau bukan Tuhan tuh mungkin aku udah bisa gila kali ya selama wabah ini, kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Akhirnya tuh dengan kita belajar peka, terus kayak bilang sama Tuhan, terus aku harus ngapain sih gitu selama wabah ini. Terus akhirnya ketika doa tuh, udah kamu belajar piano aja, kamu beli piano. Itu akhirnya aku jadinya udah setahun lebih belajar piano, dan itu kayak sesuatu banget lah, itu thanks God banget. Dan setuju sama yang Yohanes bilang tuh, kayak memang kayak tunjukkanlah terima kasihmu itu kan gitu. Yusuf tuh kayak mengajarkan bahwa meskipun kita terjebak nih, kita nggak tahu memang apa yang terjadi di kondisi di saat ini juga ya, dan kita berusaha untuk mencari jalan keluarnya, meskipun sebenarnya kita nggak tahu jalan keluarnya kita itu apakah selaras dengan kehendaknya Tuhan gitu. Sampai bahwa ternyata Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu kayak jadi mengingatkan aku tuh bahwa aku tuh kan pengen banget resign ya, bahkan mencoba sana sini tuh kayak nggak lolos gitu kan ya. Sampai akhirnya aku bilang sama Tuhan, oke Tuhan, kalau memang aku masih tetap berada di perusahaan ini, Tuhan mau apa? Aku mau apa di sini tuh, kayak benar-benar akhirnya tuh kayak benar-benar adem ya. Jadinya tuh kayak jadi lebih tenang gitu akhirnya dengan ngomong gitu ke Tuhan. Dan ya sekarang tuh aku lebih kayak berjalan penuh percaya sama Tuhan bahwa ya Tuhan pasti punya rencana kenapa aku masih berada di perusahaan ini gitu. Ya gitu deh. Thank you, Reina. Iya, benar banget sih. Dari mulai tadi yang Ko Ferry bilang tentang simpati, terus Yohanes, benar tadi yang lebih baik buat kita belum tentu itu baik di mata Tuhan. Terus tentang apa lagi ya? Tadi Ocha mention tentang mendengar ya. Kayak gimana kita peka, peduli sama teman-teman di sebelah-sebelah kita gitu. Terus banyaklah bener emang. Bacaan dari satu bacaan hari ini banyak banget yang kena gitu. Dari yang Stephen, Kak Vera bilang, Desi, semuanya. Thank you banget. Ada lagi mungkin yang mau nambahin, guys? Dan Yusuf itu kan sebenarnya cerita tentang Yesus. Dan nanti dijual. Yesus yang selalu nanyain apa kabar, kenapa kamu sedih. Iya. Udah dia yang nanya, kita cuekin lagi ya? Iya.
malah cari kesibukan lain. Harus produktif, lalala ngelakuin hal yang lain, padahal yang manggil-manggil, yang peduli sama kitanya kita cuekin. Belajar bersimpati sama Tuhan juga sih, iya nggak sih? Ya, empati sama Tuhan juga, dia yang udah ngasih semuanya gitu ke kita. Jangan cuman ke sesama juga, ke Tuhan juga. Jangan minta-minta doang, tapi kita ngomong ngasih gitu. Udah Ya benar. dikasih. Itu yang tadi gue bilang. Kalau susah, benar. Tapi mending susah datang daripada makin menjauh sih. Ada soalnya tipe orang yang udah susah malah makin kabur juga kan. Malah menghujat Tuhan, gue susah karena Tuhan nih. Kenapa kok Tuhan gue dikasih seperti ini, ya kan? Biasa aja gitu. Jadi kalau nggak playing victim juga, gue korbannya. Ya. Gue padahal udah gini. Tapi ya itu, ternyata kasih dari Tuhan itu, aduh, unconditional love. Nggak dikasih, nggak dibalik sayang juga, ya udah tetap cinta aja terus. Dan Yusuf akhirnya bisa lulus itu. Meskipun disakitin, tetap masih sayang banget sama keluarganya. Makanya ya, apa yang dilakukannya, apapun yang dilakukannya berhasil, karena Tuhan menyertai dia, ya karena itu. Yusufnya juga luar biasa gitu. Nggak careless. Desi Firenza tidur lagi. Lagi makan donat sama papanya. Curiga tidur nggak bersuara. Dia bersuara. Ada. Kalian tuh seuzon aja sama aku. Apa ya, tadi dengerin kalian tuh malah jadi, ini mumpung ada kaca depan muka, jadi ngaca gitu, am I care enough gitu buat orang-orang sekitar aku? Kayaknya, aduh jauh kayaknya. Untuk care sama orang, untuk kayaknya level 1 sampai 10, 3 kayaknya gue. Gak usah jauh-jauh dulu deh, sama bokap lu aja deh yang serumah. Sama papa tadi bawain donat dari Ocha ya. Aduh. Ya jadi ya reminder lah buat diri sendiri. Kadang-kadang gini juga sih, kalau ngomongin soal simpati, soal empati, soal care sama orang ya. Aku tuh tipe yang senang ngasih orang tuh space gitu. Space dia dengan dirinya sendiri. Atau jadi tipe yang nggak mau ngulik kalau orangnya nggak cerita. Itu tuh gue tuh. Ya, jadi bener. Gimana ya? How to fix it gitu, gimana ya? AKA nggak peduli. AKA nggak peduli. Boleh Cak. Setuju. Bisa ngomong kayak gitu juga. Tapi lu kalau kita udah cerita, tapi lu sangat bener, sangat membantu. Iya bener. Nah,
Jadi maksud aku gini, kadang aku tadi sambil mikir ya, kayak dari sepanjang hidupku ini yang aku ingat, aku jarang banget nanya orang apa kabar. Kamu apa kabar? Terus memulai conversation yang benar-benar care gitu, benar-benar menunjukkan perhatian. Aduh, kayaknya nggak pernah, nggak sebegitunya gitu. Tapi aku tipe yang kalau misalnya orang des, saya gitu ya, chatting des atau tiba-tiba nelpon, aku bakal all in di situ sih. Maksudnya bakal perhatiin dan sebisa mungkin bisa jadi teman brainstorming yang baik gitu ya. Jadi begitu. Ya mungkin pelajaran buat aku sih, jadi notes mungkin boleh belajar untuk lebih ambil inisiatif kali ya, Kalau misalnya di sini kan Yusuf nanya tuh ke 2 orang yang bersama dengan dia, kenapa muka kamu muram? Nah itu tuh nggak ada tuh di kamus hidupku sampai sejauh ini gitu. Aku nggak tipe yang kalau mau cerita, ayo aku dengerin, kalau enggak ya udah aku kasih kamu space gitu sama dirimu sendiri, sama apapun yang terjadi di hidupmu gitu. Karena kadang-kadang ada juga tipe yang kayak gini nggak sih, apa sih lo nanya-nanya, just mind your own business gitu, urus aja hidup lo sendiri gitu misalnya. Ya mungkin aku salah satunya yang seperti itu kayaknya. Jadi aku memperlakukan orang pun sebagaimana aku merasa aku ingin diperlakukan. Tapi di sini poin bagus banget hari ini aku belajar yang tadi juga disebutin sama teman-teman, untuk care sama orang ya, mungkin ngambil inisiatif untuk peduli sama orang, bukan sesuatu peduli yang basa-basi, tapi emang benar-benar I mean it gitu. Aku benar-benar mengartikannya, emang aku peduli sama orang-orang di sekitar aku. Ya aku jadi belajar itu sih malam ini. Thank you. Makasih. Jadi curhat. Nggak nambahin apa-apa, jadinya curhat. Tapi yang benar, sama satu lagi, jangan sampai kita tuh nanyain ke orang gitu ya, lu lagi kenapa sih, misalnya lu ada masalah apa, itu cuma just berdasarkan kepo. Ya itu enggak banget sih, jangan sampai kayak apa ya, berarti itu pura-pura care ya itu. Ya itu kayak kebanyakan waktu kayaknya yang kayak gitu loh. Kebanyakan waktu, kebanyakan energi. Tapi ada hebat sih. Ada tuh jadi curhat lagi dia kan. Teman-teman SMA gue tuh kayak gitu. Jadi waktu itu ada salah satu teman gue putus. Terus mereka ngomong gini ke gue, tanya-tanya dong kenapa dia putus. Gitu. Jadi nanti kalau udah tahu, kasih tahu kita ya. Jadi kayak kalau udah tahu info, kayak kita julitin bareng gitu loh. Berarti gak sih? Oh iya. Jahat kan gitu. Dalam hati gue juga bukan orang bener gitu ya, tapi kalau orang aja ada masalah mah gue nggak gitu konsepnya. Gue sampai akhirnya, tapi bener sih akhirnya gue nanya orang itu, tapi gue nggak ceritain balik ke mereka. Gue bilang kalau mau tahu tanya sendiri aja ke orang yang gue bilang gitu, karena menurut gue ini orang lagi dalam masalah gitu ya, lagi sedih gitu, terus lu mau ngejulitin gitu. Nah itu jangan sampai sih, bahaya itu. Tapi ya dengan orang mau cerita ke kita itu tuh hal yang nggak mudah sih. Gimana ya, ngebuat orang pengen terbuka ke kita itu juga hal yang nggak mudah loh. Iya, aku sangat hargai banget orang yang cerita apa adanya, vulnerable sama aku, itu aku appreciate banget. Maksudnya aku nggak ngerasa diriku yang paling gimana gitu ya. Tapi iya benar, aku setuju banget sama poin itu. Ketika orang mau datang buat cerita mungkin ya, atau sekedar minta kita untuk mendengar, tapi kayaknya enggak sih, aku bukan tipe pendengar yang baik juga. pengennya apa sih maksudnya, ya brainstorming bareng aja gitu, yang dialamin apa segala macam, untuk bisa ngasih mungkin kayaknya lu lagi ngalamin gini deh atau segala macam ya gitu sih, bahwa iya ya, orang bisa cerita sama kita tuh dengan
keterbukaannya itu aku hargain banget sih. Dan bukan untuk diceritain kayak seperti teman-temannya Ellen. Bagaimana itu teman-temannya Ellen? Pasti kan ada rasa nyaman dan percaya. Iya, berarti untuk membuat orang bisa bercerita sama kita, kitanya harus istilahnya menciptakan kondisi itu gitu. Jadilah orang yang bisa dipercaya, jadilah orang yang nyaman buat jadi tempat cerita, iya gak sih? Kan kalau kita jutek-jutek juga, takut deh gue cerita sama dia, ya gak sih? Ini si Yusuf tuh orang welcome, bisa dengan gitu istilahnya, jadi puas semua isi hatinya diungkapkan gitu. Itu hal yang sampai ke mimpi-mimpi gitu ya, private sih menurut gue kalau mimpi ya. Soalnya menurut gue kadang mimpi itu memiliki maksud dan tujuan tersendiri gitu. Menurut gue ya, tapi ada yang nggak percaya mimpi juga, it's okay sih. Cuman ya itu berarti kitanya juga harus menjadi orang yang bisa dipercaya, bisa ngebuat orang nyaman. Tapi kadang ada sisi juga di mana lu malas jadi tong sampah, ya nggak sih? Pernah nggak sih kalian ngalamin? Ya, iya. Kita kan baru mengalami itu kan. Kayak, ya apa sih orang nggak penting ngomongin. Maksudnya, ya mungkin tergantung orangnya juga kali ya. Kita lihat-lihat orangnya juga, tapi ya kadang-kadang muak juga sih kalau misalnya dijadiin tong sampah. Cuman cerita sebenarnya salah juga. Gimana sih? Aduh, gimana sih teman-teman pernyataan mengenai tong sampah diceritain gitu, tapi sebenarnya kayak lu tahu apa yang harus lakuin, kenapa lu cerita? Kayak lu cuma cari validasi doang dari orang, cuma nyari orang buat ngebelain. Ya, tapi sebenarnya itu secara psikologis emang kita tuh sebenarnya butuh untuk didengar aja nggak sih? Karena dengan dia bercerita itu sebenarnya manusia dengan kita bercerita tuh sebenarnya kita sudah menemukan solusinya. That's why kenapa kita memang jadi tong sampah gitu. Itu emang udah realitanya sih begitu. Jadi terima aja gitu ya Reina ya. Ya, aku juga mengalami itu sih. Cuman ya, aku ngelihatnya bahwa ya itu, oh ya berarti aku ini adalah orang yang bisa dia percaya dan aku adalah tempat yang nyaman buat dia, itu aja sih aku sih nganggapinnya. Iya. Tapi kadang, oke. Iya sih. Jadi merasa bersalah deh. Gue sering jadi sampah orang. Mohon maaf, Ibu Ellen tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun di sini. Aku hanya menyampaikan apa yang kualami. Ya, curhat kapan nikahnya tuh nggak ada tempat disalurin gitu. Sampah. Tapi jadi tempat curhat orang. Iya, kayak sebenarnya kayak cuma pengen didengerin udah gitu doang sih. Kadang ada satu titik yang malah nggak mau dengerin solusi gitu. Cuma pengen ngomong aja gitu, pengen berbagi ke orang lain, nih lo gue lagi gini gitu. Pengen berkeluh kesah. Udah gitu. Terus gitu. Terus ngomongnya gini, gue sih sebenarnya cuma pengen mau didengerin aja, gue nggak perlu kalian pusing juga. Mereka malah jadi pusing, soalnya jadi merasa bersalah gitu, jadi sampah. Kayaknya gini, kayaknya kalau misalnya untuk dulu, kita juga ngobrol gini juga sampah buat mereka semua. Semua yang ada di sini sekarang merasa kita lagi ngobrol sampah. Ya. Jadi kita maaf ya teman-teman, ini malah jadi persampahan. Boleh, gue gak jadi ngomong. Biarkan kita menyampah bertiga aja. Asik. Iya kan kita juga. Kenapa sih nih orang ngomong? Oke, sebelum kita semakin OOT ya, coba ada teman-teman lagi yang mau berkomentar. Kita back to the Bible. Guys, gue mau sharing dikit dong. Tadi gue sempat nangkep waktu di mobil. Suaraku jelas nggak ya?
Jelas. Jadi kalau aku lihat tadi memang si Yusuf itu dia nggak terlalu fokus sama kondisi eksternal ya, kayak dia mau dipenjara atau dia mau lagi diusilin sama kakak-kakaknya sehingga dia masuk penjara. Dia selalu fokus sama happiness itu dia dari dalam gitu, dari dalam hidupnya. That's why dia jadi kayak orang-orang jadi nyaman bicara sama dia, curhat sama dia, karena dia sekalipun apapun kondisinya dia tetap fokus sama internalnya dia gitu. Jadi dia percaya bahwa dia nggak attach lah ya, kalau gue lihat ya, mau dia yang tadi cerita kayak juru minum yang lainnya tuh ternyata dia nggak bantuin dia balik gitu, malah dia ngelupain, tapi dia kayak tetap stabil aja gitu, nggak less drama lah ya kalau kita bilang ya. Jadi dia tetap jaga emosinya lah ya, tetap jaga emosi atau tetap jaga suasana hatinya itu tetap bahagia. Jadi nggak pengaruh sama eksternal. Jadi gue dapet something bahwa ya memang kalau misalnya kita hidup itu kita nggak bisa mengharapi atau bergantung kepada situasi ataupun kondisi ya, karena itu sesuatu yang kita nggak bisa predik gitu loh. Kadang kita udah ngelakuin sesuatu yang baik, prepare semua yang baik, tapi tiba-tiba ada aja kayak gitu loh. Tiba-tiba gue nggak ada salah apapun, gue masuk penjara gitu. Tapi kita nggak tahu what next gitu, apa yang terjadi, karena segala sesuatu kan possibilities ya, kemungkinan-kemungkinan. Tapi makanya kita nggak bisa menilai-nilai gitu kayak, wah ini kondisi gue kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Karena pada intinya itu kita nggak tahu hari ke depan, ternyata Tuhan punya plan yang lebih baik, ya punya rencana atau journey-nya itu emang harus ngelewatin ini supaya jadi nanti ke depan lo jadi kebentuk gitu atau jadi terlatih ya. Kita nggak tahu ya rencana Tuhan di hari depan itu. That's why kita harus fokus sama internal kita ya, dari dalam kita. Jadi nggak usah fokus ke eksternal. Itu lihat ya yang gue pelajari dari Yusuf ya. Dengan begitu, dengan kita menjaga situasi suasana hati kita, menjaga kita tetap sukacita dan damai dan percaya pada Tuhan, at the end eksternal itu akan mengikuti gitu loh. Ya kalau kita baca kisahnya Yusuf selanjutnya, dia jadi diangkat ya sama Raja Firaun, jadi dipromosi lah gitu. Karena dia tetap menjaga situasinya gitu loh. Dia nggak negativity, ya dia tetap selalu positif lah ya. Itu sih, jadi pelajaran yang gue dapet, jangan bergantung sama situasi eksternal sih, tapi kita harus tetap menjaga firman Tuhan lah di dalam hidup kita, meskipun eksternal itu situasi kondisi lagi nggak oke. Itu sih. Ya sangat memberkati sih firman di hari ini guys. Thank you. Iya benar, sangat terberkati firman hari ini. Yes, benar banget. Aku juga setuju, guys. Thank you, Estron, sudah berbagi. Waduh, sinyalnya. Oke. Halo? Suara gue terdengar atau putus-putus atau mati atau nge-freeze? Lancar. Lancar. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, boleh di summary, Covery, closing. Ya, makasih teman-teman sudah melengkapi pendapat kalian tuh sangat melengkapi, saling melengkapi lah kalau menurut saya tuh. Kalau saya pribadi sih memang
sangat kurang berempati, simpati ya. Jadi ya harus lebih belajar lagi lah untuk melakukan kayak Yusuf gitu. Dan juga yang terakhir tadi soal menjaga internal diri jangan sampai terkontaminasi sama kondisi eksternal, itu memang ya bagus banget. Jangan sampai kita gara-gara hal kecil, sisa-sisa waktu kita itu kayak emosian lah apalah gitu. Harus tetap jaga hati dan tetap mata tertuju pada Tuhan gitu. Soal yang tadi kalian bilang apa sampah-sampah apa itu panjang nanti gitu. Ya, summary-nya mungkin sudah cukup ya. Kalian sudah saling melengkapi pendapat kalian sudah saling melengkapi. Ya udah kita tutup aja ya. Pembacaan doa apa sudah itu? Sudah. Boleh teman-teman yang ada yang mau didoakan, boleh disampaikan. Sudah ada ya. Siapa yang mau berdoa? Desi 1-3. Bentar. Ini belum semua. Rena, tadi ada yang mau didoain nggak? Aku Senin besok udah mulai kuliah nih, bakalan kangen nih aku. Berarti aku biar bisa join itu tiap 2 minggu sekali deh. Tapi tenang aja, kita kan ada recordnya. Oh ya, baiklah. Oh iya, Rena kan nggak ada di grup ya? Atau mau join ke grup, Ren? Boleh. Oke deh, nanti aku invite ya. Rena, abangnya gimana, Ren? Ya, masih dalam proses ini pemulihan sih. Ya, lagi di panti rehabilitasi. Pemulihan jiwa itu. Dan perkuliahan Rena ya. Steven keluarga di Jakarta yang sedang terkena COVID ya. Oh, Ferry dan doain juga Desi Tarigan nanti bulan Maret kontrol, semoga indah clear. Tadi dia aku bentar. Siapan PET scan di bulan Maret. Sofi, jadi papa mamanya kena COVID dan cuma dia yang enggak. Jadi dia lagi tinggal di tempat lain, papa mamanya di rumah. Kita doain semoga papa mamanya. Terus Ellen lagi sakit, semoga segera pulih. Alden ya. Kerjaan. Dan teman-teman kayaknya aku lupa nih si Cika ulang tahun tanggal berapa? Seingat aku dia Februari. Nanti jangan lupa ucapin selamat ulang tahun ya. Aku Apa tuh, Kak? adik aku kena COVID
sama satu lagi tante mau operasi, bukan operasi sih, radioterapi. Des aman Des, papa, mama. Babadut, Mama Rus. Puji Tuhan. Aman-aman. Oke. Nanti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silahkan berbagi. Aku 1-3. Apaan? Oh, ada 9. Cuma 3. Ya, jadi bagi 3. Oh, bagi 3. Oke. Siapa aja sih? Desi 1-4, Ocha 5-9. Ini minggu kemarin gue. Nambah. Berarti Steven. Jadi, yuk Steven. Yuk bisa yuk. Mana Stevennya Steven? belum oke. Ya udah Bisa itu dia bisa. Dia udah pakai WiFi, bagus sekarang sinyalnya. Steven, ayo doa. Ya nih, kayak ngedenger kita podcast tadi ya. Kurang kondusif, hampura. Baiklah. Oh, bentar ada tambahan satu lagi. Gue lagi share screen ya. Bentar. Iya. Oh, mama papanya Melisa lagi sakit juga di Sumatera. Sama adiknya Melisa juga lagi cari kerjaan. Berarti 10 ya, 55. Ya udah 55. Sok aku sama siapa? Esron bisa bantu doa. Lagi kagum kayaknya. Ayolah, udah gue. Yuk. Cak, di share screen lagi, Cak. Aku nomor berapa sampai berapa? Aku 1-5. Bentar, aku share dulu. Udah? Oke, kelihatan deh. Oh, ya. Udah segitu aja. Silahkan. Oke. Yuk teman-teman, kita ambil sikap berdoa. Kita arahkan hati kita sama Tuhan. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur, kami semua bisa berkumpul bersama-sama Tuhan secara online untuk belajar kebenaran firman Tuhan, sharing kebenaran firman Tuhan. Berdoa supaya apa yang boleh kami pelajari malam hari ini, Tuhan berkati, jadi rema dalam
hati kami, dan dalam pertolongan Roh Kudus kami boleh mempraktikannya dalam kehidupan kami boleh menghidupinya Tuhan dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini juga ya Bapa, kami bersepakat berdoa, kami rindu berdoa untuk Stephen, untuk keluarganya di Jakarta yang saat ini sedang terkena COVID. Kami berdoa Tuhan, biarlah oleh bulu-bulu Tuhan Yesus menyembuhkan keluarganya Stephen yang saat ini mungkin sedang terkena COVID, supaya kembali sehat Tuhan, cepat negatif, terbebas dari virus COVID, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Berdoa juga buat Koferi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hubungan keluarganya yang semakin baik antara mamahnya dengan adik kakak bersaudaranya. Berdoa supaya Tuhan terus memberkati hubungan keluarga ini Tuhan. Berdoa juga mungkin tadi kami dengar kalau saudara dari mamanya juga sedang dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau juga memberikan kesembuhan bagi saudara dari mamanya Koferi. Berdoa Tuhan Engkau memberkati keluarga ini juga untuk usahanya Koferi. Tuhan yang terus berkati, Tuhan yang lancarkan, Tuhan yang terus pertemukan dengan orang-orang yang bisa saling membangun untuk usahanya Koferi ini Tuhan. Berdoa juga untuk teman kami Desi Tarigan yang sedang dalam masa persiapan untuk PET scan Maret nanti Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati setiap persiapannya. Berdoa juga tentu untuk kesehatan Desi Tarigan supaya terus baik Tuhan yang terus menyatakan dan meneguhkan Tuhan kesehatan itu buat Desi Tarigan. Berdoa supaya nanti ketika dia periksa benar-benar bisa clear Tuhan, dia dinyatakan sembuh dan tidak ada lagi virus apapun Tuhan yang mengganggu kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat Sophie yang saat ini keluarganya juga sedang terkena COVID. Berdoa buat supaya Tuhan memberikan kesembuhan buat keluarganya, buat papa mama, papa mamanya Sophie, supaya oleh bila-bila Tuhan Yesus keluarga ini boleh kembali sehat Tuhan. Dan juga berdoa buat kakaknya yang saat ini sedang hamil Tuhan, Kau berkati kehamilannya, prosesnya semuanya sampai nanti persalinan diberikan kelancaran, dan biarlah anggota keluarga barunya nanti membawa sukacita bagi keluarga besar Sophie. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat Ellen yang saat ini juga mungkin sedang tidak enak keadaan kesehatannya. Berdoa supaya Tuhan yang memulihkan kembali Ellen dari sakitnya, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang menolong dia Tuhan, supaya apapun tantangan dalam pekerjaannya, Tuhan yang memberikan dia kemampuan yang dia perlukan, berikan hikmat-Mu yang dia perlukan, supaya apapun Tuhan yang dia hadapi, dia bisa mengerjakannya dengan kecakapan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya doanya akan dilanjutkan oleh Ocha. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu. Terima kasih juga kami boleh sharing. Ada hal-hal yang ingin kami doakan ya Tuhan. Di sini hamba melanjutkan doa dari Desi. Kami mau berdoa untuk teman kami Rena. Kami berdoa ya Tuhan untuk abangnya yang sedang dalam proses pemulihan. Semoga bisa sembuh dan dapat kembali kepada keluarganya dalam kondisi jiwa raga yang sehat ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter yang dapat menyembuhkan segala sakit apapun yang terjadi kepada abang dari Rena. Kami juga mau berdoa untuk Rena yang sedang mau melanjutkan sekolahnya juga semester baru. Tuhan tolong bantu dia supaya dalam perkuliahannya dia dapat mendapatkan ilmu, dia dapat mendapatkan pergaulan yang baik, dan juga dapat menunjang untuk
baik pekerjaannya maupun segala cita-citanya ya Tuhan. Berkati Rena juga dalam pekerjaannya, kiranya Engkau memberkati dia agar dapat menjadi terang di lingkungan kerjanya, segala pergumulan yang dia sedang hadapi, kami mohon kiranya Engkau menilik satu persatu segala masalahnya ya Bapa dan membantu dia untuk menemukan jalan keluar dan solusi dari segala pergumulannya. Kami juga mau berdoa buat sahabat kami Alden. Tuhan Yesus, seperti yang kami doakan di minggu-minggu sebelumnya, kami merindukan supaya Alden bisa menemukan pekerjaan yang lebih baik dari tempatnya yang sekarang, yang bisa mengcover segala kebutuhannya dan bisa memfasilitasi dia dalam perkembangan karirnya juga ya Tuhan. Kami mohon juga supaya ke depannya Alden bisa join lagi di Bible Study ini ya Tuhan. Kami mengharapkan supaya dia bisa menemukan komunitas yang bisa menguatkan imannya, juga mempererat hubungannya dengan Engkau ya Bapa dalam mempelajari kebenaran-Mu. Kami juga mau berdoa untuk adiknya Kak Vera dan tantenya yang akan menjalani radioterapi dan adiknya yang sedang terkena COVID. Kami mohon berikan kesembuhan kepada mereka supaya mereka dapat melakukan aktivitasnya seperti biasanya kembali dengan tubuh dan kondisi yang lebih baik dan sehat. Kami juga mau berdoa untuk Mama, Papa, dan adiknya Melisa yang sekarang posisinya ada di Sumatera, yang sedang sakit ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau menyembuhkan mereka juga, kiranya segala pengobatan dan tindakan medis yang dilakukan boleh membantu percepatan penyembuhan mereka. Kami juga mau berdoa buat adiknya Melisa yang sedang mencari pekerjaan. Semoga Engkau menunjukkan pekerjaan terbaik dan yang sesuai dengan harapannya, yang dimana dia tempat bisa bersukacita dalam pekerjaannya, juga dalam pelayanannya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kami semua yang ada di sini yang belum memiliki pasangan hidup, kiranya Engkau memberkati supaya yang terbaik yang Kau tunjukkan, yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Mungkin kalau menggunakan mata manusia kami sering salah. Kami mohon kiranya tuntunan-Mu saja menunjukkan yang terbaik, agar kami benar-benar menemukan partner, baik dalam kehidupan kami, maupun dalam kerohanian kami juga ya Tuhan. Kami mohon juga kiranya Engkau memberkati dalam pekerjaan, usaha tangan kami, ataupun apapun yang Engkau titipkan sekarang di tangan kami ya Tuhan. Kiranya kami dapat mengelola dengan bijaksana, bertanggung jawab akan segala kewajiban yang diberikan kepada kami, dan bahkan seperti Yusuf melakukan lebih daripada apa yang menjadi kewajibannya. Kami rindu supaya kami bisa menjadi terang dimanapun kami ditempatkan ya Tuhan. Berkati juga kesehatan kami supaya kami bijaksana dalam beristirahat, dalam makan, dalam berolahraga, juga melakukan segala sesuatunya. Kami boleh bertanggung jawab dengan tubuh yang Kau titipkan kepada kami ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk mungkin di sini masih ada yang berkuliah juga, ada Steven, ada Hamba, dan ada Reina, ada Cika, dan teman-teman kami yang lainnya yang sempat join di Bible Study ini. Kami mohon kiranya pendidikan yang sedang kami jalani ini boleh menjadi berkat untuk kepujian kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa juga untuk Grow Bible Study ini ya Tuhan, seperti namanya Grow, kami berharap supaya dapat tumbuh tidak hanya berhubungan dengan Engkau, tetapi dalam lingkungan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, orang tua kami, kakak adik kami, semuanya kami mohon kiranya Engkau lindungi mereka satu persatu, jauhkan dari segala mara bahaya dan maksud-maksud orang jahat. Demikian juga dengan kondisi pandemi ini, Tuhan Yesus, kami mohon jaga kami satu persatu, supaya kami boleh sehat selalu ya Bapa, dijauhkan dari segala sakit penyakit ini ya Tuhan. Bapak, banyak sekali pergumulan dalam hidup kami yang mungkin saat ini belum kami sampaikan. Kiranya kami memiliki hubungan yang dekat dengan-Mu, supaya kami dapat berkomunikasi lebih dekat dengan-Mu saja ya Tuhan.
Kami juga mau mohon ampun atas dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik dalam tindakan kami, pikiran kami, maupun perkataan kami yang menimbulkan dosa. Kami mohon Tuhan, ajari kami untuk tidak mengulangi dosa-dosa kami lagi. Untuk segala permohonan ini, kami yakin Engkau yang mengetahui apa yang terbaik, dan kami memberikan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kiranya yang terjadi adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you teman-teman semua. Thank you. Mari kita photoshoot. Mel mau masuk grup kita nggak, Mel? Atau di sini ada yang mau masuk grup kita nggak? Yang belum join. Boleh katanya. Oh, siapa aja yang mau di-invite? Rena, Bang Esron, sama Melisa. Oke, kalian bertiga aku masukin ya ada ini ya. Kita dibantu fotonya. Thank you, Ko Ferry. Makasih ya, Ko, udah ngelit malam ini. Minggu depan siapa? Minggu depan siapa, geng? Minggu depan siapa ya? Oh, Rena udah nggak bisa ya minggu depan ya? Ya, sayang banget. Udah, ya. Nanti pas lagi bisa, kamu ngelit boleh ya? Boleh, kayaknya sekitar 2 mingguan. Aku setiap rotasi 2 mingguan tuh Jumatnya libur. Oke, berarti nanti pas lagi bisa ya. Oke, pokoknya update di grup sih biasanya. Sama ada linknya juga. Oke. Siap, sudah buka kamera semua ini? Ada yang mau buka lagi nggak? Nggak? Oke deh, dalam hitungan 3, 2, 1. Bentar, Stephen lagi nguap. Kasihan. Oke. 3, 2, 1. Oke, mau lagi atau udah? Iya. Lah. 1, 2, 3. Oke. Siap, thank you ya semuanya. Selamat malam, maaf lewat. Terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat istirahat. Dadah. Guys.